Oke, topik terakhir untuk pertemuan kita kali ini adalah tentang persisten data ya. Apa sih yang disebut data persisten itu? Ya, jadi kadang-kadang kita memerlukan untuk memasingkan sebuah data dari satu scene ke scene lain ya. Misalkan ya, untuk project katakanlah teman-teman membuat sebuah sistem profil sederhana ya. Ada inputan masukkan nama Anda ya. Kalau namanya dimasukkan dan kemudian, diklik tombol oke, maka nama ini harus kita pindahkan ke scene baru ya, lalu ada tulisannya halo, halo Andi misalkan. Nah, bagaimana caranya mentransfer data dari satu scene ke scene lain? Maka kita membutuhkan bantuan data yang persisten ya. Nah, ada beberapa pendekatan untuk mentransfer data dari sebuah scene menuju scene yang lain. Yang pertama ada static class, kemudian bisa juga menggunakan game object yang sifatnya persisten, dan terakhir ada player prefs. Ya. Nah, khusus yang player prefs ini akan dibahas lebih lanjut di topik data nanti setelah UTS ya. Nah, ini adalah beberapa kelebihan dan kekurangan untuk masing-masing metode. Jadi untuk static class kelebihannya membuatnya gampang. Ya, tadi kita sebetulnya juga sudah membuat sebuah static class sendiri. Ya, jadi buatnya mudah sekali. Kita tidak perlu membuat sebuah instance ya atau singleton. Singleton itu artinya adalah sebuah kelas yang hanya boleh dibuat objeknya persis sekali. Ya, kemudian datanya bisa diakses dari manapun dan variabelnya bisa kita pusatkan di satu script tersebut, yaitu di static class-nya ini sendiri. Nah, kekurangannya adalah kita tidak bisa memanfaatkan turunan dari kelas mono behavior. Ya, jadi kalau memerlukan suatu event tertentu yang asalnya dari mono behavior, nah static class nggak bisa seperti itu. Ya, dan nilai variabelnya kita nggak bisa lihat atau mengatur dari editor. Jadi untuk debugnya agak sedikit sulit kalau menggunakan static class. Ya. Nah, metode kedua menggunakan game object yang persisten. Ini kelebihannya kita bisa memanfaatkan kelas mono behavior karena dia adalah sebuah game object ya. Dan nilai variabelnya bisa kita atur dari editor. Bisa kelihatan juga secara langsung. Nah, kekurangannya adalah ini perlu dipastikan bahwa dia adalah singleton. Artinya objeknya itu hanya ada satu selama aplikasi kita dijalankan. Ya, sehingga kita butuh melakukan manajemen scene maupun manajemen game object khusus untuk si persistent game object ini. Ya, jadi agak ribet sedikit kalau menggunakan persistent game object. Nah, pendekatan ketiga adalah menggunakan player pref. Ya, kelebihannya adalah datanya akan tersimpan sekalipun aplikasinya ditutup. Untuk dua pendekatan yang pertama, itu datanya akan hilang kalau aplikasi kita ditutup. Ya. Jadi sebetulnya ini ya nggak benar-benar persisten sih ya. Persistennya hanya ketika aplikasinya dijalankan aja. Ya, sementara itu kalau player pref, datanya itu persisten ya selama komputernya masih ada ya. Eee, waktu kita membuka kembali aplikasinya, maka aplikasi kita bisa langsung baca data dari komputer. Nah, kekurangannya dia menggunakan input-output dari komputer masing-masing. Ya, jadi bakal ada sedikit proses, untuk membaca dari hard disk, ya. Ketika kita mau mengambil nilai dari player pref, harus baca hard disk dulu. Ketika kita mau menyimpan, itu juga nyimpan ke hard disk ya. Jadi ada sedikit overhead-nya lah kurang lebih kalau menggunakan player pref. Nah, kita akan lihat satu persatu caranya. Ya, yang pertama adalah static class. Ini tinggal bikin aja static class seperti biasa. Ya, nggak ada bedanya dengan static class-nya C# yang sudah pernah dipelajari terlebih dahulu ya di kelas-kelas sebelumnya. Ya, dan jangan lupa inheritance terhadap kelas mono behavior-nya dihapus juga ya. Oke, jadi contohnya seperti ini.
Ya, kita buat kelas pengguna seperti ini. Eee, Kelas penggunanya sendiri nggak harus statik sih, ya. Yang harus distatikkan itu adalah field-nya malahan ya. Jadi di sini ada public kelas pengguna, saya punya 2 buah public static, string nama, dan integer jenis kelamin. Misalkan 1 itu dianggap pria, kalau 2 dianggap wanita. Ya, cara bikinnya ya bikin aja biasa, seolah-olah dia adalah sebuah script, ya create C# project C# script biasa, kemudian beri nama misalkan pengguna, ya lalu diedit. Nah, ini saya hapus langsung aja semua, atasnya juga nggak perlu sih. Ya, jadi isi kelas saya ringkas banget, public kelas pengguna, dan isinya 2 buah field, public static string nama, dan public static integer jenis kelamin. Dengan 1 itu adalah pria dan 2 itu adalah wanita misalkan. Ya, sudah, ini aja. Kelas penggunanya mau dibikin statik boleh, nggak dibikin statik pun juga nggak masalah ya. Nah, implementasinya bisa seperti ini, ya static field-nya langsung aja dipakai, pengguna.nama sama dengan input nama .text. Ya, misalkan kita lengkapi UI registration-nya, ya kalau konfirmasinya berhasil, kita tuliskan pengguna.nama. Nah, terlihat di sini ya, bisa diakses langsung. Pengguna.nama sama dengan input namanya belum ada, tambahkan dulu deh. Input nama. Ya, balik ke bawah, pengguna.nama sama dengan input nama.text. Jenis kelamin bisa ditaruh di sini ya, maka print-nya saya hilangkan. Ini juga nggak butuh, diganti aja langsung di sini. Pengguna dot jenis kelamin sama dengan 1 untuk yang toggle pria. Untuk yang toggle wanita, pengguna dot jenis kelamin sama dengan 2. Ya, hanya seperti ini aja sih. Ya, berikutnya kita akan coba buatkan sebuah scene baru. Ya, kalau registrasinya berhasil, di sini kita akan pindah scene nantinya. Ya, buatkan aja satu buah scene baru kosong. Ya, Ctrl N, langsung disimpan. Misalkan apa ya? Depan atau profil. Ya, misalkan profil aja deh. Profil. Ya, dan di sini saya akan buatkan script baru juga. Misalnya UI profil. Ya, lalu saya pasang ke sebuah game object bantu, UI helper lagi ya. Walaupun ini sekarang nggak ada user interface-nya sih, nggak masalah. Ya, UI profil sudah dipasang, dan di sini langsung aja saya pakai print aja ya. Print pengguna dot nama. Print pengguna dot jenis kelamin. Ya, kalau ini sendiri sukses, nanti teman-teman bisa ganti dengan user interface. Kemudian di UI registration, tentunya kita harus pindah ke UI profil. Ya, semoga masih ingat caranya.
dengan scene manager dot load scene. Nama scene saya tadi adalah profil. Ya, itu kemudian ada beberapa pengaturan yang harus kita selesaikan. Yang pertama di scene registrasinya sendiri. Oh, belum di-save ya, saya save dulu. Ya, di registrasinya sendiri, di UI helper, saya butuh masukkan untuk input namanya sendiri. Ya, ini masukkan ke input nama, ini dia. Simpan. Kemudian jangan lupa mengatur build settings, karena kita pindah scene. Ya, scene profilnya harus masuk, registrasi juga harus masuk. Ya, masukkan dua-duanya aja. Masalah urutannya abaikan dulu. Ya, yang penting scene profilnya sudah dimasukkan ke build settings. Ya, kalau sudah bisa kita tes. Ya, masukkan aja nama sembarang ya, misalkan Andi. Passwordnya yang penting sama, dan setuju. Kalau diklik tombol daftar, ya tadi memang sempat keluar message box-nya ya, tapi karena message box-nya kita tidak bikin seperti di Visual C# ya, bisa menghentikan sementara programnya, ya, di sini langsung pindah ke scene-nya profil. Nah, kalau diperhatikan di konsol, maka akan muncul nama penggunanya tadi yang dimasukkan ya, Andi, dan jenis kelaminnya 1, karena yang dipilih adalah pria. Ya, kita tes lagi untuk yang wanita apakah jalan. Misalkan namanya adalah Angel. Ya, kemudian dipilih yang wanita, passwordnya kosongkan aja, tidak masalah seharusnya. Lalu diklik daftar. Nah, ini dia ya, namanya betul, keluarnya Angel, dan jenis kelaminnya keluarnya angka 2. Ya, berarti secara tidak langsung kita sudah bisa memasingkan data dari sebuah scene ke scene yang lain dengan bantuan sebuah static class. Nah, cara kedua bisa menggunakan yang namanya persistent game object. Ya, maksudnya apa? Jadi sebuah game object itu bisa dibuat muncul di semua scene dengan menggunakan method khusus namanya don't destroy onload. Ya, jadi waktu pindah scene sebetulnya yang terjadi adalah semua game object pada scene lama itu akan dihapus semua, ya di-destroy. Kemudian Unity akan load scene yang baru, ya, dan memunculkan semua game object yang ada pada scene yang baru tersebut. Nah, kalau sebuah game object diberi don't destroy onload, maka Unity tidak akan melakukan destroy khusus untuk game object itu saja. Sehingga di scene yang kedua, game object tersebut masih akan tetap muncul. Ya, cara bikinnya gimana? Ya, kita bisa pakai script baru sebetulnya. Ya, misalkan di sini namanya pengguna S dengan public string nama dan public integer jenis kelamin. Ya, tapi ada tambahan ekstra di sini ya, Pak, void awake. Dia manggil don't destroy onload dan dia memasingkan dirinya sendiri sebagai objek yang tidak di-destroy. Ya, method awake ini method khusus ya, dia hanya dijalankan dia dijalankan bahkan ketika game objeknya ini dalam keadaan tidak aktif ya. Jadi ini lebih mirip konstruktor kalau di PBO dulu.
Nah, kita bisa buat seperti ini, ya, saya akan balik ke registrasi, kemudian ada sebuah game objek kosong yang saya beri nama pengguna atau profil aja deh ya. Profil, lalu saya bikinkan script juga namanya profil. Profil. Ya, script profil ini akan dipasang ke game objek profil dan dia akan menjadi game objek yang persisten nantinya. Ya, pasang dulu, kemudian diedit. Ya, nah start dan update saya akan hapus, lalu tambahkan dua buah field, nama dan jenis kelamin, lalu tambahkan void awake-nya sendiri, dan panggillah don't destroy onload. Ya, dan ini sebetulnya bisa pakai game objek langsung sih. Ya, jadi tidak perlu manggil transform. Ya, hanya seperti itu aja. Ya, sekilas agak mirip dengan pengguna ya. Tapi bedanya di sini sekarang ada void awake-nya dan harus ada don't destroy on load. Cara makainya gimana? Mirip sih sebetulnya. Ya, jadi langsung dicoba aja di UI registration sekarang. Ya, bagian ini, ya bagian ini saya akan buatkan sebuah blok aja. Ya, dan di dalamnya kita bisa panggil profilnya ya, tapi tidak sebebas pengguna. Kenapa? Karena si profil ini bukan sebuah static class. Ya, sehingga di UI registration kita harus ambil game object profilnya terlebih dahulu. Ya, caranya manggil gimana? Ada dua cara. Ya, yang pertama boleh dibikinkan public lagi di sini. Ya, cuman ini fieldnya sudah panjang sekali. Public game object profil, lalu bisa diakses seperti biasa. Profil dot. Nah, kalau dicari dot nama di sini nggak ada ya. Di sini tidak ada. Kenapa? Karena nama itu ada di script profil. Sehingga kita harus get komponen dulu. Profil, baru bisa diakses nama. Sorry, di sini jenis kelamin sih ya. Kelamin sama dengan 1. Ya, demikian juga untuk yang jenis kelamin 2, caranya sama. Ya, profil.getComponent dengan tipe profil, baru bisa kita panggil field jenis kelaminnya di set 2. Untuk nama gimana? Sama, ya, tapi ini dotnya tinggal diganti dot nama. Sama dengan input nama dot text. Nah, di sini bisa terlihat bahwa cara menggunakannya agak lebih ribet dibandingkan dengan static class, ya. Kalau di static class, kita bisa panggil langsung nama kelasnya dot field-nya apa? Ya, pengguna dot nama, pengguna dot jenis kelamin. Kalau menggunakan game object yang persisten, kita harus ambil referensi ke script ini dulu, ya, bahkan harus dapat game object-nya terlebih dahulu, ya, lalu get komponen profil tersebut, baru bisa mengakses field-nya. Ya, jadi itu lagi satu kekurangan dari menggunakan game object yang persisten ya. Cara mengaksesnya lebih ribet dibandingkan dengan static class.
Ya, tapi kita coba aja. Nah, di UI profil, sayangnya kita harus melakukan hal yang sama, ya. Nah, kalau teman-teman malas, drag and drop, apalagi ini beda scene sekarang, ya bisa pakai cara seperti ini. Game kita buatkan sebuah variabel ya, var aja, var profil sama dengan game object dot find, find gitu aja, ya, find, pastikan namanya sama persis dengan nama objek yang ada di Unity-nya sini, ya, yaitu profil. Gini, barulah kita bisa akses eh, komponen profilnya dulu, get komponen lagi, profil, baru bisa dot nama. Ya, kalau yang jenis kelamin gimana? Ya sama sih, print profil dot get komponen dengan jenisnya adalah profil, baru diikuti dengan jenis kelamin. Ya, sekali lagi di sini aksesnya agak lebih ribet dibandingkan dengan static class. Oke, itu aja skripnya. Sekarang untuk di Unity-nya sendiri, perubahan yang harus kita lakukan di UI helper, ya, karena kita butuh referensi ke game object profil di sini. Ya, drag and drop aja. Sebelum nyoba juga pastikan bahwa di game object profil sudah terpasang skripnya profil. Kalau sudah, baru bisa dijalankan. Nah, sekilas nggak ada perubahan apa-apa ya. Nah, tapi perhatikan di hierarki. Ya, sekarang ada hierarki baru namanya don't destroy onload. Ini kalau kita buka, isinya adalah game object profil. Ya, yang tadinya ada di registrasi, sekarang dia pindah ke seolah-olah sebuah scene baru ya di sini. Namanya don't destroy onload dan game object kita sekarang ada di sana. Nah, sekarang dicoba aja deh. Untuk nama Andi, dengan jenis kelaminnya tetap pria, saya klik daftar. Nah, kita pindah ke scene profil, dan di scene profil ini tetap ada don't destroy onload, dan game object profil kita masih ada di sana. Kalau diperhatikan di inspector, sekarang namanya langsung terisi Andi dan jenis kelaminnya 1. Sama persis dengan yang kita masukkan tadi, ya, di scene registrasi. Ya, kalau dilihat di konsol, keluarnya juga sama aja. Nah, itulah berbagai cara untuk memasingkan data antar dua buah scene, ya. Jadi, bisa menggunakan static class, bisa juga menggunakan game object yang persisten. Ya, untuk cara yang mau dipilih yang mana terserah ya, mungkin menggunakan static class itu lebih mudah karena kita langsung panggil kelasnya saja, ya, dibandingkan dengan kalau menggunakan persistent game object. Ya, agak repot, kita harus mendapatkan referensi ke game object-nya dulu. Kemudian harus mendapatkan referensi ke komponen script profilnya ini dulu. Baru bisa mendapatkan nama dan jenis kelamin. Ya, jadi kurang lebih seperti itu caranya. Nanti untuk cara ketiga yang persisten, yang player pref akan dibahas setelah UTS ya. Sekalian waktu kita membahas tentang data. Nah, dengan demikian topik kita pada pertemuan kali ini sudah selesai ya. Kita belajar cukup banyak pada pertemuan kali ini.
Jadi tadi sudah mencoba logic yang sederhana, kemudian sudah bisa juga mengganti gambar melalui script, ya, baik menggunakan image maupun menggunakan sprite-nya langsung. Kita juga sudah bisa mendeteksi toggle yang terpilih pada sebuah toggle group ya dengan membuatkan method sendiri yang merupakan extension class. Dan terakhir, kita sudah bisa memasingkan data antara dua buah scene. Ya, jadi itu dulu untuk pertemuan kali ini ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom komen di bawah atau bisa juga tanyakan langsung di Hangouts Group Chat seperti biasanya. Ya, minggu depan kita akan masuk ke topik yang baru ya. Untuk sekarang sampai sini dulu. Terima kasih sudah bersama saya selama beberapa menit atau beberapa jam ini ya. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya.